Allahi wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayuhal asatid kiram, alhamdulillah pada malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita bersama Ustadz Hidayat Maghribi. Ustadz Ismail pada malam hari ini berhalangan. Beliau tadi minta kalau memang sampai dimulai sampai sudah mulai belum bisa gabung, karena diminta untuk buka. Ya. Jadi mungkin langsung saja setelah ini saya serahkan kepada Ustadz Hidayat Maghribi. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Barakallahu fikum. Kita insya Allah pada malam hari ini melanjutkan pelajaran balaghah yang rutin kita jalankan setiap pekan. Dan kemarin kita sampai ke bab yaitu istifham. Nah, untuk pertemuan kali ini saya masih melanjutkan istifham dulu. Ada permasalahan istifham yang saya kira cukup penting dan belum saya jelaskan. Ya sebenarnya kalau kita ini pengen belajar sesuatu, ilmu apapun itu, bab apapun, itu sebenarnya butuh 10 kitab. Gitu, butuh 10 kitab. Misalkan kita baca istifham, misalkan begitu. Bab istifham. Ya udah baca aja 10 kitab tentang ilmu balaghah, 10 kitab gitu. Jadi semua ilmu ya, termasuk misalkan ilmu akidah misalnya. Kita pengen mauqif ahli sunnah an ahlil bait. Sikap ahli sunnah terhadap ahlul bait. Coba baca 10 kitab. Setelah kita baca 10 kitab itu benar-benar utuh itu pandangan kita, bagaimana cara memahami. Sama seperti kalau kita ini belajar para asatid, belajar Mukhtasar Latif misalnya, atau Matan Abi Syuja, atau Umdatus Salik. Itu satu bab, coba baca 10 syarah. 10 syarah Matan Abi Syuja. Coba baca Kifayatul Akhyar. Coba baca Fathul Qarib. Coba baca At-Tadhib. Coba baca-baca yang lain. Sampai 10. Nanti baru ilmu kita ini utuh gitu. Butuh 10 kitab. Masya Allah. Kalau dulu, saya mau cerita sedikit sebelum kita mulai ya. Dulu Syekhuna Farid Ahmad Uqbah, Habibullah Ta'ala wa ra'ah, faqala asra'u ajilan, itu beliau mendidik murid-muridnya pas di Libya, itu satu bab itu 20 kitab. Satu bab 20 kitab. Kan luar biasa gitu, Masya Allah. Jadi, pantaslah muncul para asatid yang ilmunya itu mutamakin, Masya Allah. Nah kita ini seringkali nggak alim-alim kan karena memang malas baca buku. Ya. Karena kita ini kan malas baca buku, malas mempelajari, menelaah gitu. Makanya nggak alim-alim gitu. Berbeda dengan para ulama. Nah kita ini ilmu balaghah ini juga begitu. Perlu coba lebih teliti lagi. Baca satu kitab secara teliti, habis begitu tambah lagi 9 kitab yang lain dalam bidang ilmu apapun. Iya, jadi seperti itu supaya pemahaman kita ini lebih luas. Kemudian juga kita sambil banyak merenung-renungi ya. Jadi ilmu balaghah ini ilmu balaghah ini adalah satu jalan kita untuk lebih dalam memaknai dan merenungi Al-Qur'an. Nah, contohnya hari ini saya tuh merenung-renungi gitu ya. Katanya tadabbur itu perintah.
Nah, perintah tadabbur ayatnya mana gitu? Ada kata perintahnya nggak gitu kan? Oh, ada kan gitu. Afala yatadabbarunal Qur'an. Itu istifham ya kan? Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Istifham yufidul amr. Kemarin sudah kita bahas itu. Istifham itu bisa faedahnya adalah amr, perintah. Apabila ada kata afala. Kemarin itu sudah kita bahas ini. Afala awalam yatafakkaru. Afala ta'qilun. Alam taro ilal mala'i. Afala yatadabbarunal Qur'an. Itu setiap ada kata awala, afala, afalam, awalam, pasti itu istifham, jelas istifham tapi maknanya adalah yufidul amr. Dan kata-kata dalam tadabbur itu kan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Awalam yadabbarul qaula. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Iya, itu pakainya afala atau awalam. Nah, berarti yufidul amr. Jadi al-istifhamu yufidul amr. Jadi contohnya seperti itu. Barakallah. Kemudian coba saya merenungi lagi gitu. Kalau misalkan Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar gitu kan? Ini wa ma adraka ma Lailatul Qadar itu yufidu apa ini? Yufidu apa nih, tahqiq ya? Atau yufidu apa ini? Ya, jadi kok jadi akhirnya saya pelajari lagi. Oh, ya ini dikembalikan kepada makna awal. Makna awalnya yaitu at-talab an syarhi syai'in. Permintaan untuk menjelaskan sesuatu gitu. Jadi ini yang mau kita bahas malam ini insyaallah taala. Jadi para ahli balaghah mengatakan bahwa setiap istifham dalam Al-Qur'an itu dikembalikan kepada makna awal dulu. Makna awal dari pertanyaan itu. Ya, makna awal dari pertanyaan. Nah, makna awalnya ini yang mau kita bahas hari ini, malam ini. Nah, apabila makna awalnya tidak sesuai, maka berarti makna tsani, ya, makna yang kedua. Jadi seperti itu. Maka jika makna awalnya saja kita tidak paham, maka bagaimana mungkin kita bisa memahami makna tsani? Nah, itu yang saya maksudkan pada malam hari ini. Maka kita bahas insyaallah taala. Jadi ada, sebentar saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Jadi istifham dalam Al-Quran ada 11 huruf. Ya. Adatul istifham. Jadi pertanyaan, jadi kata yang digunakan untuk istifham dalam Al-Quran itu ada 11 huruf. Ya, 11 huruf. 11 huruf itu jika mau dicatat silahkan. Pertama A. Ya. A. Terus hal. Terus ma. Terus mata. Terus man. Terus ayyana. Terus aina. Terus anna. Anna. Pakainya alif maksurah nanti ya. Terus kaifa. Terus kam. Terus ayu. Ayu. Ya. Terus ayu. Jadi ada 11. Sudah ya. Jadi a, hal, ma, mata, man, ayyana, aina, anna, kaifa, kam, ayu. Jadi ada 11 adatul istifham. Adatul istifham. Nah, masing-masing dari adatul istifham itu memiliki makna asli. Yaitu makna asli. Oke, baik, barakallahu. Kemudian dari 11 ini terbagi jadi 3. Terbagi jadi 3 bagian. 3 pemaknaan.
Oke, yang pertama yaitu at-tasdiq wa tasawwur. At-tasdiq wa tasawwur. Jadi pertanyaan untuk meminta orang yang ditanya itu percaya atau menggambarkan sesuatu atau memiliki gambaran sesuatu. At-tasdiq wa tasawwur. Jadi kok ada pertanyaan itu, ya dia harus yakin itu. Kita minta dia untuk yakin itu. Atau kita minta dia memiliki gambaran yang utuh tentang itu. Ya. Nah, untuk at-tasdiq wa tasawwur hanya satu adatul istifham. Yaitu A. Hanya A saja. A dalam kalau bahasa kita kan apakah, ya kan? A itu artinya kan apakah. Ya, A artinya apakah. Nah, jadi contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 14. Ya. Maaf, 140. Ya. A'antum a'lamu amillah. A'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Ya. Jadi dari kata A ini ada tasdik, ya. Ya jelaslah kita percaya Allah lebih tahu. Yakin. Dan menggambarkan, loh, bagaimana mungkin gitu kan? Kalian lebih tahu daripada Allah. Jadi ada tasdik, ada tasawur. Kemudian yang lain surat Yunus ayat 39, A'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah rob-rob yang berbeda-beda itu lebih baik daripada Allah yang Maha Satu, yang Maha Kuasa, gitu kan? Jadi A, dari kata A ada tasdik, ya. Jadi ada tasdik sekaligus ada tasawuf. Ada tasawuf. Oke, barakallahu fikum. Ini hanya dari satu kata saja. Jadi A. Jadi pokoknya step A berarti itu maknanya adalah tasdik dan tasawuf. Baik. Berikutnya, pembagian berikutnya yaitu at-tasdik saja, at-tasdik. At-tasdik. Nah, tasdik ini minta untuk percaya. Ya, untuk percaya. Yaitu kata yang dipakai apa? Hanya satu juga, hal. Apakah? Hal. Contohnya ayat surat Az-Zumar ayat 9. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Ya, kita percaya dong bahwa yang berilmu, yang mengetahui pasti berbeda dengan yang tidak mengetahui. Jadi kata hal ini yufidu tasdiq, yufidu at-tasdiq. Jadi apabila ada kata hal, maka kita diminta untuk percaya, untuk yakin. Ya, untuk membenarkan, ya. Shaddaqa yusaddiqu, membenarkan. Baik. Nah, 9 lainnya kan tadi ada 11 adatul istifham. Nah, 9 lainnya untuk yang ketiga, kategori ketiga, yaitu tasawwur. At-tasawwur. Ya, meminta gambaran atau meminta dia itu menggambarkan sesuatu atau dia memiliki gambaran sesuatu. Memiliki gambaran sesuatu. Oke, barakallahu fikum. Yang pertama adalah ma. Kata ma, apakah? Nah, kata apakah ini para ahli balaghah mengatakan, yutlabu biha syarhu syai'. Dengannya diminta untuk menjelaskan sesuatu. Ya. Baik, contohnya adalah apa? Surah Al-Baqarah 219, ya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad, madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan? Qulil afu, ya. Katakanlah kelebihan harta, ya. Qulil afu. Jadi kita kan sering dapat kata-kata gini, jika bagi yang memiliki kelebihan harta bisa berinfak, ya kan gitu ya. Itu ada dalilnya itu. Dalilnya ini nih, surah Al-Baqarah, ya, ayat 219 ya.
wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa, katakanlah kelebihan. Jadi subhanallah. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita ya, bahwa kita ambil yang cukup, lebihnya diinfakin. Orang zaman sekarang kan gini, kita ambil yang cukup, lebihnya ditabungin, nggak diinfakin. Ini berbeda dengan konsep Islam ini. Iya. Tapi ya bukan berarti nabung nggak boleh ya. Nabung boleh. Ya, subhanallah. Apalagi nabungnya untuk ibadah, haji, umroh, ya, nyekolahin anak. Baik, barakallahu fikum. Contoh yang lain, al-qari'atu mal qari'ah. Al-qari'atu mal qari'ah. Nah, berarti inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kamu tahu ya apa itu Lailatul Qadar? Nah, ini berarti kembali kepada makna awal, yaitu yutlabu biha syarhus syai', ya. Syarhus syai'. Jadi dikembalikan kepada makna ma. Barakallahu fikum. Termasuk wa ma adraka ma tariq dan seterusnya. Ya. Oke, jadi itu dari kata ma. Dari kata ma. Jadi ma itu untuk permintaan untuk menjelaskan sesuatu. Maka ketika pas kemarin saya lihat ini, ma ini itu apa ya? Ma ini untuk apa gitu ya? Untuk tahkir nggak mungkin, tahdid nggak mungkin, amr nggak mungkin, takrir nggak mungkin, untuk apa taubih nggak mungkin, untuk taswiyah nggak mungkin. Ini untuk apa gitu? Oh, ternyata kata ahli balaghah, ya udah dikembalikan kepada makna awal dari ma itu sendiri, yaitu yutlabu biha syarhu syai', yutlabu biha syarhu syai'. Nah, oke. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya adalah man. Tasawur yang kedua adalah man. Atau apa itu man? Jelas siapa. Untuk apa itu? Yustafhamu biha anil fa'ilil aqil. Ya, untuk menanyakan siapa pelaku dan akil. Ya. Berfikum. Jadi seperti itu. Contohnya adalah surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapa yang lebih zalim ya daripada orang yang mengada-adakan sesuatu kedustaan terhadap Allah, ya. Jadi ini apa namanya, fa'il akil, ya, fa'il akil. Akan tapi kalau kemarin kita bahas istifham yufidu apa, ini termasuk berarti yufidu apa? Yufidu takrir, ya. Jelas, ya. Kepastian. Itu pasti orang yang paling zalim itu adalah orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini contohnya kayak ya orang Nasrani gitu ya, mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Itu jelas-jelas. Baik, barakallahu fikum. Meskipun nanti ya sebagian ahli tafsir itu mengatakan bahwa yaquluna 'alallahi ma la taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ya. Berbicara tentang Allah apa yang kita tidak tahu gitu. Itu maka itu kalau bicara asma wa sifat ini, asma wa sifatullah itu, asma Allah wa sifatihi itu bahaya ya jika tidak tahu. Subhanallah, jadi teringat ada seorang profesor ngomong begini, dia nulis di websitenya gini, Allah maha lucu. Coba, subhanallah ya. Naudzubillah min dzalik. Ini masa seperti itu? Ini termasuk kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk ilhad, itu ilhad. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkanlah orang-orang yang melenceng dalam nama-nama Allah. Itu ini seperti ini nih ilhad. Nah, contoh ilhad seperti si profesor yang mengatakan Allah maha lucu gitu. Nah, ada juga dai yang tenar itu, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak lagi seperti itu.
mengatakan Allah baper gitu. Allah itu nge-like ya. Jadi apa jadi di antara makna ilhad fi asma'illah itu melenceng dari nama Allah itu adalah apa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu menamakan Allah dengan nama-nama manusia. Menyebut Allah dengan sebutan-sebutan manusia. Itu ilhad. Itu ilhad. Termasuk itu kiai di Jawa Timur tuh yang termasuk yang terkenal. Dia mengatakan Allah itu, dia pakai bahasa Jawa ngomong, aku ngerti modele Allah yang ngono kuwi. Subhanallah, ngomong begitu. Ya, aku ngerti modele Allah yang ngono kuwi. La haula wala quwata illa billah. Ini ilhad ini termasuk ilhad. Ilhad fi asma'illah wa sifatih. Ini hukumnya haram. Nasallahu afiyah lana wa lakum. Jadi pengen apa setelah itu jamaah pada ketawa gitu. La haula wala quwata illa billah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah sangat berhati-hati dalam masalah asmaullah wa sifatuh. Ya. Barakallahu. Jadi teringat ya Syekh Dr. Abdul Qadir Al-Khudair mengatakan bahwa para ulama itu ketika pas membaca ahaditsur riqaq, hadis-hadis yang melembutkan hati itu nggak nangis gitu. Tapi ketika pas baca At-Tadamuriyahnya Syekhul Islam Taimiyah nangis gitu. Bicara tentang asma Allah wa sifatnya. Karena betapa mereka yang menyimpang dari nama dan sifat Allah itu sampai benar-benar kurang ajar gitu dengan Allah. Itu kan kurang ajar terhadap Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu ya kayak gitu itu dai-nya laku gitu ya, subhanallah. Dai-dai kayak gitu laku gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Inilah kalau umat tidak tercerahkan dengan ilmu itu akhirnya. Oke, kita lanjut ntar kita bicarain masalah asmaullah wa sifat. Masalah sifat nanti. Gak apa-apa, tapi semoga jadi faidah. Kita lanjutin atau sawur ya, itu mata. Tadi man, sekarang mata. Kok mata apa? Ya, yus'alu biha 'aniz zaman ya, yaitu tentang masa, tentang waktu. Madiyan kana au mustaqbalan. Baik untuk maldi maupun mustaqbal. Baik untuk sesuatu yang telah lampau maupun yang akan datang. Ini kata mata itu untuk yang madi maupun mustaqbal ya. Contohnya adalah surat As-Sajdah ayat 28, wa yaquluna mata hadzal fathu. Dan mereka berkata, kapan ya kemenangan itu ada? Jadi fathu di sini tadi saya mencoba membaca tafsir As-Sa'di, tafsirnya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Dan saya pernah sampaikan, saya kira yang benar adalah As-Sa'di, bukan As-Sa'di. Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa fathu di sini maksudnya apa? Ya, fathu apa namanya? Ta'dzibuna bi za'mikum. Jadi kapan nih kami diazab sesuai dengan klaim kalian gitu. Mereka berkata, kapan nih kami diazab? Fathu di sini maksudnya azab. Ya. Ini kan berarti soal ini istifham yufidu sukhriyah ya. Istifham yufidu sukhriyah. Kalau makna awalnya adalah ya ani zaman ya gitu. Tapi makna saninya adalah sukhriyah. Yufidu sukhriyah. Ya, ngece gitu ya. Apa namanya? Ngece, maitu. Ya. Kapan? Emang kapan nih kita diadab nih gitu ya. Subhanallah. Baik. Itu berikut itu yang mata. Jadi mata tadi untuk madi, untuk mustaqbal. Berikutnya adalah ayyana. Ya. Ayyana. Nah, ayyana ini su'alu biha ani zaman mustaqbalan. Ya. Mustaqbalan. Jadi untuk sesuatu yang anil mustaqbal ya. Zamanil mustaqbal.
sesuatu yang akan datang. Jadi kalau kata ayana itu bukan untuk sesuatu yang madi, tapi untuk sesuatu yang mustaqbal. Ya. Contohnya apa? Surat An-Nazi'at ayat 42. Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat kapan datang. Jadi kata ayyana, ya, ayyana yaumuddin, ya, kapan hari pembalasan. Jadi ayyana adalah satu untuk mustaqbal, zaman tapi khusus untuk mustaqbal. Baik, barakallah. Nah ini juga yufidu sukhriyah juga ini, ya, pertanyaan-pertanyaan tentang hari kiamat, tentang adab ini sukhriyah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ngece tapi pakainya istifham. Berikutnya aina. Aina yus'alu biha anil makan, tempat. Udah jelas sih kok ini ya. Contohnya Al-Qiyamah ayat 10. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Berkata manusia pada hari itu di mana tempat mafar. Mafar itu tempat kabur ya. Jadi ini manusia saat di neraka, nasallahu afiyah lana walakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Mereka bertanya, di mana tempat kabur nih? Subhanallah. Jadi makan itu tempat untuk kabur. Subhanallah. Kalau aina udah jelas ya. Berikutnya adalah anna. Ya, kata anna. Kata anna. Nah, kata anna ini maknanya ada dua ya. Kata anna itu maknanya ada dua. Maknanya bisa kaifa, bisa min aina. Jadi kalau ada kata anna, maka maknanya adalah kaifa, bagaimana, atau dari mana, min aina, dari mana. Contohnya adalah itu Uzair ya, Uzair. Ya. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala ursha. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Jadi anna maksudnya adalah kaifa. Bagaimana yuhyi menghidupkan hadhihi ini Allah bagaimana Allah menghidupkan ini semua. Ba'da mautiha setelah matinya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kaifa. Maka kemudian akhirnya apa? Uzair Allah matikan ya. Allah matikan 100 tahun. Terus setelah itu Allah hidupkan lagi. Dan ketika pas Allah hidupkan umurnya masih sama. Masih muda gitu. Nanti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau kan punya kitab judulnya Al-Anbiya ya. Qasasul Anbiya, maaf, Qasasul Anbiya. Di Qasasul Anbiya itu Qasasul Anbiya itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah nanti menyebutkan ada satu menarik itu. Uzair dihidupkan ketika itu pas hidup umurnya sama, ketika pas dimatikan itu masih muda. Terus ketika pas hidup kan ketika itu masyarakat mencari-cari Uzair kemana selama ini kan gitu, nggak hilang tanpa jejak. Muncul 100 tahun lagi. Terus ada wanita tua yang ketika masa hidupnya Uzair itu masih kecil, anak kecil. Terus akhirnya ketika pas Uzair hidup kembali, nenek tua itu, loh ini Uzair. Ini Uzair ini ya. Kok masih muda, kok masih hidup gitu ya. Subhanallah. Jadi nanti bisa dilihat dalam kitab Qasasul Anbiya. Jadi seperti itu. Mungkin saya kasih faedah sedikit. Di dalam bahasa Arab itu kisah itu bahasa Arabnya qissatun ya, qissatun. Kemudian jamaknya adalah qasasun atau qisasun. Tapi nanti para ahli bahasa membedakan antara qasasun dan qisasun. Qisasun ya, bukan qisasun ya. Qasasun sama qisasun. Kalau qasasun artinya kisah yang memang real terjadi, itu qasasun.
Kalau kisosun itu bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah itu kisos. Gitu. Maka apa namanya? Dalam surat Yusuf itu inna auhayna ilaika ahsanal qasosi, ahsanal qasosi, kisah yang terbaik. Allah tidak berfirman ahsanal kisosi, tapi ahsanal qasosi, qasosi. Jadi jamak kisah ya, tapi pakainya qasos. Karena kami wahyukan kepada engkau cerita terbaik, kisah terbaik. Dan kisah itu real. Nah, maka pakai bahasanya qasos, bukan kisos. Nah, dan Imam Nukatsir menamakan bukunya Qasasul Anbiya, berarti real. Ya, itu real. Tapi apakah ada hadis dhaifnya itu di Qasasul Anbiya? Nah, itu perlu ada penelitian ulang ya. Ada verifikasi ulang. Baik, barakallah. Jadi memang apa namanya? Memang menarik itu bahasa Arab itu. Ada A, ada I, beda A sama I saja udah beda makna ya. Sudah beda makna. Nah, saya pernah ngomong nggak ya? Qatlah sama kitlah ya beda ya. Qatlah sama kitlah. Ya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wa idza qataltum fa ahsinu kitlah. Pada dalam arba'in itu ya. Kenapa kok kitlah? Kenapa enggak qatlah? Ya kan? Kenapa dzibhah bukan dzabhah? Ya, itu karena kalau qatlah artinya pembunuhan. Kalau kitlah cara pembunuhan. Dzabhah itu penyembelihannya, tapi kalau dzibhah cara penyembelihan itu. Maka idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Jika kamu menyembelih maka perbaiki cara menyembelihmu. Nah, itu cara menerjemahkannya. Fa ahsinu dzibhah. Iya. Jadi ada kata caranya. Kenapa? Karena memang ada dari i itu udah ada kaifiyah ya. Menunjukkan kaifiyah. Kalau misalkan untuk menunjukkan perbuatan ya berarti qatlah atau dzabhah ya. Contohnya fulan qatalan nasa asyara qatalat misalkan. Fulan membunuh manusia itu 10 kali pembunuhan. 10 kali pembunuhan. Bukan asyara qitalat tapi qatalat. Karena menunjukkan perbuatannya, bukan menunjukkan caranya. Kalau menunjukkan caranya fi'latun, kitlatun, dibahat. Iya, barakallahu fikum. Itu ya tambahan faedah ya. Baik, barakallahu fikum. Terus berikutnya anna tadi artinya ada dua ya, kaifa dan min aina. Kalau min aina ya kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Anna laki hadza. Gitu. Jadi berkata Nabi Zakaria setiap kali masuk ruangannya Maryam ada makanan terus sampai tanya anna laki hada, min aina laki hada, dari mana kamu dapatkan ini ya. Jadi min aina ya. Baik, barakallahu fikum. Itu seperti itu. Berikutnya adalah kaifa ya. Kaifa as'alu anil hal. Itu pertanyaan tentang kondisi ya. Tentang kondisi yang jelas ya. Kaifa kana akibatul mufsidin. Kaifa kana akibatul mufsidin. Bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan ya. Sudah jelas Pak, ini saya kira gampang. Terus berikutnya kam. Kata kam ini anil adad, tentang jumlah, tentang bilangan. Ya, kam labistum ya. Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Ya. Berapa lama kalian itu tertidur ya. Berapa lama? Jadi berapa jumlah lamanya? Yauman aw ba'da yaum. Ya sehari atau setengah hari ya. Nanti para ulama yang mentadabburi ayat ini nih menarik ini ya. 300 tahun ya.
selama 300 tahun tidur seperti sehari atau setengah hari. Nah, itu berarti hidup di dunia seperti itu. Hidup dunia itu mau seberapa lama tetap aja cepat ya. Mau berapa lama pun tetap sebentar ya. Mas berapa lama pun tetap sebentar. Subhanallah wa bihamdih. Ini adat jumlahnya berapa gitu. Ya Allah ya Rabb. Jadi ini adat ini berarti bisa jumlah dalam arti jumlah waktu, bisa jumlah memang bilangan ya. Jumlahnya itu berapa ya. Dan seterusnya ya. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah. Jadi seperti itu. Oke, baik, barakallahu. Mungkin saya sedikit tambah faedah sedikit ya. Jadi tadi kan kam labithum qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Jadi 300 tahun itu seperti sebentar sekali karena memang hidup itu mau berapa lama tetap sebentar ya. Nah, nanti ada penjelasan ayat lain yang menguatkan itu. Surat An-Nazi'at ayat 46 itu. Ka'annahum yauma yarawnaha, seolah-olah mereka ketika pas melihat neraka itu lam yalbathu, mereka tidak tinggal di bumi illa asyiyatan, sesore ya, au duhaha, atau seduha, sewaktu duha. Jadi orang hidup di dunia cuma sebentar ya. Nasallallahu lana wa lakum husnal khitam. Barakallahu fikum. Terus terakhir adalah ayyu, kata ayyu. Kata ayyu ini maknanya adalah soal amma yumayyizu ahadal mutasyarikin. Lisuali, untuk pertanyaan, amma yumayyizu, untuk membedakan ya. Untuk memilih-milih ahadal mutasyarikin, salah satu yang ikut, salah satu yang mutasyarikin ya, ikut ya. Banyak ya. Ayyukum zadatuhu hadi imana. Siapa di antara kalian yang ayat ini nambah imannya? Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang umatnya siapa? Umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang bisa membawa singgasananya Balqis? Ayyukum. Jadi untuk tamyiz, ya. Bitamyizi ahadil mutasyarikin. Udah gitu aja, lebih gampang. Jadi kata ayyu. Nah ini kira-kira seperti itu ya. Ada 11 istifham, 11 adatul istifham dalam Al-Qur'an tadi. Nah, sekali lagi, hal, ma, man, mata, ayyana, aina, anna, kaifa, kam, ayyu ya. Jadi seperti itu, dan dari 11 terbagi jadi 3 tadi, tasdik wa tasawur, kemudian tasdik, dan yang terakhir tasawur. Baik, barakallahu fikum. Itu yang kata para ulama ahli lughah mengatakan itu adalah apa? Itu adalah makna awal. Itu makna awal dari istifham yang ada dalam Al-Qur'an. Tapi ya, bisa jadi ada makna tsani, tergantung pada siyak, tergantung pada konteksnya. Maka jadi intinya adalah jika tidak ada makna tsani, ya udah kembalikan saja kepada makna awal. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, itu insyaallah tambahan pelajaran kita ya pada malam hari ini terkait dengan masalah istifham. Insyaallah nanti berikutnya kita belajar tentang masalah apa itu tamanni, at-tamanni wa taraji, at-tamanni wa taraji. Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Saya kembalikan ke Ustaz Ismail, udah datang juga, Masya Allah. Baik. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Tafadhol asatidz sekalian, ya jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kami persilakan. Ustaz Miftah, Ustaz Ziyad, Ustaz Hamzah.
Asa kira mata atau safirun ila jilang sih marah. Fi yaumil Jum'ah, Ustaz. Ya majuah godan hada. Nah, Sebelum Saya ini Zat, ila Ciamis, Ustaz. istifham limadha itu enggak ada Zat. Limadha atau lima. 5 ada atau 5? Coba kita pelajari dulu. Kita coba lihat. Sebab yang saya lihat, yang saya pelajari di 5. 5. Kalau 5 kan karena ada huruf jarnya harusnya ma, tapi 5. Atau limadha itu apa sama dengan limadha atau madha itu apa sama dengan ma? Terus Oke, coba. Ini adanya makhtalafu fihi. 5. Ada nggak dalam Al-Quran itu kata 5? Lima taquluna ma la taf'alun. 5 takuruna. Oke ya, 5 mengapa? 5 takuruna malah tamam. Takuluna. 5 takuruna malah mengapa? Iya berarti 5 ya. atau misalnya kalau madha itu madha aradallahu bihada masalah. Madha. Yaitu madha dan ma kita kembalikan ke Sama dengan ma berarti ya. Sama dengan ma. Sama tadi saya juga berikan contoh madha yunfikun ya. Madha yunfikun berarti syai'. Nah, untuk 5 ini 5 takuluna malah taf'alun. Mengapa? Oke, berarti ini kita tambahkan ya insyaallah berarti 5 juga. 5. Untuk apa? Itu 5 apa maknanya? Karena kok syarh syai' ya. Kok 5 apa? Coba untuk nanti kita apa? Iya, untuk apa? Ya maknanya untuk apa Ustaz? Untuk apa gitu? Iya maksudnya maksudnya para ulama ahli bahasa membahasakannya dengan Nah. Oke, nanti kita belajar lagi Ustaz. Jazakallahu khairan insyaallah. Jazakallah. Kalau Fansat mau tanya yang pelajaran yang kemarin, Ustaz. Huruf istifham yang bermakna ingkar itu berarti sesuatu itu dianggap mungkar begitu saja. Kalau pertanyaan saya kalau kalimat ini Ustaz, afatat mauna ayyuminu lakum itu istifhamnya apa itu Ustaz? Afatat mauna ayyuminu lakum. Faqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una ayyuminu. Apakah kamu menginginkan beriman? Beriman kepada. Iya. Kalau itu ingkari, apa itu sesuatu yang mungkar yang dilakukan oleh Rasul berharap mereka beriman? Oh iya betul ya. Barakallahu. Berarti itu soal ingkari itu. Berarti bukan berarti mungkar juga Ustaz. Fi hakir Rasul ya bukan berarti mungkar Ustaz. Kemarin kan kalau ingkari kan berarti mungkar yang diingkari itu. Betul. Penjelasannya yang kemarin. Sahih. Tapi untuk hakur Rasul berarti yang mustasnayat lah. Mustasna. Oh ya. Afatatma'una ayyuminu lakum. Apakah kamu ingin? Oh iya betul barakallahu fiik. Jadi soal ingkari itu. Betul, soal ingkari. Tapi fi hakir Rasul berarti mungkar ya. Li'an Rasul la yumkin an ya'mala mungkar. Ya, berarti ada pengecualiannya gitu saja. Nah, tapi kalau itu fi hakina itu mungkar itu. Ya. Atau itu bukan untuk ta'ajub dengan sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, bukan Zat?
bukan li ta'ajub. Takjub dengan akhlaknya Nabi yang begitu ingin mereka ini beriman begitu, bukan? Enggak, karena apa namanya? Jadi memang Rasulullah pasti menginginkan ya. Tapi ini kan teguran kepada Rasulullah SAW kan. Teguran, nggak mungkin lah kamu menginginkan. Jadi kan itu teguran, nggak mungkin kamu pengen itu, tapi itu nggak mungkin. Itu kan maknanya kan seperti itu ya. 5 yastafhamu biha anis sabab. Anis sabab. Jazakallah khair, Masya Allah Ustaz Ziyad. Ini kita tambahkan ya. Anis sabab. 5. Nanti kita tambahkan sekalian kita tambahkan jazakallah khair. Jadi 5 yustafhamu biha anis sabab. Oke, kita tambahkan jazakallah khairan. Faedah bagi saya juga. Baik. Jazakallah khair. Kok bisa dapat nih the power of Syekh Google apa? Anda ya nyari-nyari Ustaz. Tapi ya begitulah. Cuman kita mungkin perlu tahqiqnya dari mungkin di kitab apa gitu, marojiknya untuk supaya kita lebih mutmain. Betul. Jazakallah khair Ustaz, Masya Allah, ini tambahan. Kita tambahkan. Nanti apabila ada tambahan faedah boleh di share deh di grup ya. Supaya saya juga belajar juga. Kadang kita lihat 1 referensi, 2 referensi kurang juga ternyata. Ya. Jazakallah khair. Ustaz Hamzah nggak ada cerita nih, nggak ada cerita. Ya, Ustaz, insya Allah. Masya Allah. Ama yaumul Jum'ah was-sabat wal ahad ana ila Subang wa Indramayu. Idan samihuni ala alqakum. Insya Allah ila liqa Ustaz. Bismillah. Aku kemarin mau nanya apa ya, lupa belum dicatat atau enggak, lupa jadinya. Lupa Ustaz. Iki nang majelis taklim ta Ustaz Diat. Mau tanya tapi lupa kemarin itu apa ya. Soalnya saya ngulang lagi kan karena kemarin nggak fokus, saya murojaah sambil nyatat, kadang-kadang nggak tercatat. Masya Allah. Jadi para asal itu suka murojaah ya berarti ya, Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah. Ya kadang aja karena ada hal yang belum ini diulang. Karena dengernya kan biasa di sini ada banyak bocil-bocil, anak-anak kecil-kecil. Nggak bagus. Subhanallah. Jadi kadang saya juga gini, ini aja ya. Saya kemarin ada ide juga, setelah kita Zoom begini, kadang kan masih ada faedah-faedah yang kadang terlewatkan gitu ya. Ada aja kan pasti. Habis itu saya voice gitu ya di grup gitu. Gimana Ustaz Ismail? Kontrol saja, nggak apa-apa. Memang ada faedah yang mungkin terlewat dalam pertemuan Zoom, nanti di sela-sela di grup bisa ditambahkan, nggak apa-apa juga. Saya kira bagus ya, kita baca referensi yang lain lagi lah. Ini belum tersampaikan gitu ya. Iya. Ya, kita berharap yang lain juga nanti bisa juga mentelaah merojek yang lain, mungkin ada faedah-faedah tambahan lagi. Begini, apa yang kita kaji ini bareng-bareng ini sebagai muqaddimah aja, sebagai
Tariqul awal. Tapi banyak hal yang baru juga bagi kami. Jadi ya mukadimahnya penting. Iya, Masya Allah. Memang seperti itu. Sering saya bilang begini ke para santri, ke mahasiswa. Jadi nanti setiap ilmu itu kira-kira dari guru, misalkan kita punya bangunan ilmu nih, binaul ilmi, punya bangunan ilmu, itu 30%-nya dari guru, 70%-nya dari menelaah sendiri. Gitu ya. Jadi ya saya rasakan begitu ya. Saya rasakan begitu. Sama ini juga ketika belajar ilmu balaghah ini punya binaul ilmi, ilmu balaghah seperti ini, saya juga dari Prof. Hadi Hidayat itu kira-kira 30% gitu. Ya lainnya menelaah sendiri. Nanti para asatid juga demikian. Dari saya paling 30%, nanti yang lain 70%-nya dari menelaah tafsir, ilmu balaghah atau yang lain itu. Seperti itu. Subhanallah. Kalau syukur-syukur kalau bisa baca Al-Kasyaf, Al-Kasyaf. Itu. Oh, tafsir Al-Kasyaf ya. Al-Kasyaf, syukur-syukur bisa baca Al-Kasyaf, Al-Kasyaf. Tapi saya sendiri juga saya Azamasyari ya. Azamasyari, iya. Azamasyari, jadi seperti itu. Memang ya masih ada ini ya, masih banyak simpang siur apakah Azamasyari itu meninggalnya dalam kondisi Ahlussunnah atau dalam kondisi masih Mu'tazilah gitu. Kalau dituliskannya Al-Kasyaf memang Al-Qadaya Al-Tijaliyahnya memang ada gitu. Tapi masa akhir hidupnya itu beliau itu dalam kondisi Ahlussunnah itu ada riwayat juga gitu. Ada riwayat juga gitu. Makanya kan kayak ilmu tafsirnya kayak diterima gitu ya. Meskipun Mu'tazilah kan beliau nulisnya kan ikhlas itu ya. Jadi kalau nggak ikhlas ini masuk neraka kekal namanya. Nah, dosa besar. Jadi gini. Mu'tazilah dosa besar ini kekal di neraka. Jadi gini. Syekhul Balaghiyin. Jadi di Syekhul Balaghiyin yang disebut sebagai Syekhul Balaghiyin, Syekh ahli balaghah di dunia untuk zaman sekarang ini namanya Syekh Profesor Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Musa namanya. Muhammad bin Muhammad Abu Musa. Beliau Ustadzul Balaghah fi Jami'atil Azhar. Beliau itu mengatakan begini. Kenapa saya itu tetap mendoakan rahimahullah, mendoakan ridho untuk Zamakhsyari, untuk yang lain Al-Jahid dan seterusnya. Kenapa? Karena saya yakin mereka itu tidak pernah sengaja untuk meyakini kebatilan. Gitu kata beliau. Jadi karena mereka mendakwahkan itu karena mereka meyakini itu. Dan Mu'tazilahnya mereka kalau kita lihat dari kacamata Ahlussunnah, mereka itu masih Mu'tazilah yang bukan al-kharij minal millah. Bukan yang keluar dari millah gitu. Masih Ahlussunnah alal a'am, Ahlussunnah secara umum ya. Bukan secara khusus. Jadi mereka Mu'tazilah secara Ahlussunnah secara umum. Jadi mereka tahta masyiatillah insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Jadi seperti itu. Wallahu alam bishawab. Karena kan memang derajatnya berarti kan derajat kabair. Jadi seperti itu. Kemudian Syekhul Mufassirin Muhammad bin Muhammad siapa? Abu Musa. Muhammad bin Muhammad Abu Musa. Syekhul Balaghiyin. Kemudian Al-Mufassir Al-Kabir fi hadzal zaman namanya Syekh Profesor Dr. Abdurrahman Ibn Ma'adah Asy-Syihri. Yang saya pernah share juga ya, Abdurrahman Ibn Ma'adah Asy-Syihri. Beliau mengatakan bahwa Az-Zamakhsyari Al-Kasyaf itu enggak ada. Jadi la yastagni anhu kullu mufassir. Jadi setiap para mufassir itu enggak ada yang enggak butuh gitu. Enggak ada yang enggak butuh, pasti butuh Al-Kasyaf.
Itu kata kata Syekh Abdurrahman ibn Ma'ad Asy-Syihri. Kuntu hadartu majlisahu fi Jeddah wa ta'allamtu indahu muqaddimah tafsir Ibnu Juzai. Ya, Ibnu Juzai. Jadi dulu saya belajar sama Syekh Asy-Syihri muqaddimah Ibnu Juzai, muqaddimah tafsir Ibnu Juzai. Barakallahu. Jadi alim kabir itu, Masya Allah, Syekh Asy-Syihri. Beliau mengatakan seperti itu. Kemudian termasuk dosen kami, Prof. Hadi Hidayat juga mengatakan seperti itu. Apa namanya? Siapa yang sudah kuat Asy'ariyah, kalau dosen saya ini Prof. Hadi Hidayat itu beliau Asy'ari. Siapa yang sudah kuat Asy'ariyah nggak apa-apa, baca aja Al-Kasyaf gitu. Barakallah. Kalau kita ini baca Al-Kasyaf nggak pengaruh karena kita kan udah kuat Asy'ariyah gitu. Barakallahu fikum. Subhanallah wa fikum. Ustadz Ismail ya bogo musolahah ma'al Asy'ariyah. Barakallah. Jadi ala kulli hal seperti itu. Jadi kita baca ini dan nanti udah ada buku ya. Ada buku judulnya Al-I'tizaliyah fi Tafsir Al-Kasyaf. Al-I'tizaliyah fi Tafsir Al-Kasyaf. Itu udah ada disertasinya. Jadi seperti itu. Cuman ada pendapat lain juga ya, Syekh Dr. Abdul Karim Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Khudair. Syekh Abdul Karim Al-Khudair mengatakan bahwa kalau diteliti sebenarnya balaghahnya tafsir At-Tabari itu lebih baik daripada balaghahnya Al-Kasyaf. Gitu. Iya. Jadi balaghahnya ilmu bahasa, pendekatan ilmu bahasanya Imam At-Tabari lebih baik daripada Al-Kasyaf. Ya itu pendapat aja. Jadi seperti itu. Kalau lebih aman lagi, udah kita pakai tafsir Al-Mundirnya Bahbah Zuhairi. Ya. Jadi seperti itu. Saya sudah mencoba untuk lihat Al-Wajiz juga, Ustadz Ismail Al-Wajiz. Oh, iya. Al-Wajiz itu, ya. Al-Wajiz tafsirnya Az-Zuhaili. Masya Allah bagus, Masya Allah. Ringkas. Ringkas. Sesuai dengan namanya, Wajiz. Simple ya, Wajiz itu kalau bahasa kita simple. Tapi ketika pas saya bandingkan dengan tafsir Muyassarnya Syekh Aid itu lebih nendang Syekh Aid itu. Lebih nendang Syekh Aid kalau saya lihat. Mungkin ya ini pendapat saja ya, pendapat bisa kopi linikosh gitu. Kalau yang Syekh Utsaimin itu banyak faedahnya. Iya, metodenya Syekh Utsaimin sama seperti metodenya Syekh Abu Bakar Jazairi dalam Aisar Tafsirnya. Gitu, Masya Allah. Itu juga bagus sekali, Masya Allah, lebih memudahkan lagi. Yeah. Masya Allah. Luar biasa. Memang para masyayikh itu mereka menafsirkan seperti itu pakai hafalan itu. Masya Allah. Luar biasa. Termasuk Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin itu menafsirkan pakai hafalan. Masya Allah. Luar biasa. Ustaz Miftahuddin nggak ada suara? Ustaz. Nyimak Ustaz, insyaallah. Barakallah. Cukup Ustaz Arif gimana? Insyaallah barakallahu fikum. Insyaallah sudah pukul 21:11. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan mendatang insyaallah ya. Baik, sahabat sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.